Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasliman, peserta pelatihan kompetensi PWJP tipe C tahun 2024. Saat ini kami masuk ke modul 2 terkait dengan bagaimana mengelola kontrak. Adapun salah satu ruang lingkupnya yaitu melakukan perumusan kontrak dalam bentuk SPK sebagaimana dalam lampiran 6. Berita acara hasil pengadaan langsung jasa catering jamuan rapat kegiatan penyuluhan penjagaan stunting untuk ibu hamil. Ini sebagaimana dalam buku kerja skenario yang telah ditentukan. Pada hari ini Senin 6 Mei 2024 telah dibuat berita acara hasil pengadaan langsung untuk paket pekerjaan. Dicantumkan kode paketnya, kemudian nama paket sesuai dengan buku kerja, kemudian nilai HPS Rp136.500.000. Kemudian di sini rekan-rekan dicantumkan terbilangnya untuk menghindari salah penyebutan atau salah penafsiran. Dan pemilihan metode pengadaan langsung. Kemudian untuk evaluasi administrasi CPD, evaluasi teknis dan evaluasi biaya itu dinyatakan lulus. Nah, di sini bisa dilihat bahwa pada lampiran 5 penyusunan harga HPS dari skenario yang ada dari anggaran Rp140 juta, kemudian berdasarkan informasi dari kontrak tahun 2023 bahwa HPS berjumlah HPS dengan penawaran Rp139.650.000. Dari hasil telaah daripada kelima penawaran sebagaimana dalam buku kerja CV A, B, C, dan D dan E, yang memenuhi kriteria adalah CVD dan E. Namun demikian kami memilih penawaran yang ideal yaitu pada CVD dengan nilai total penawaran Rp136.500.000. Jika kita lihat di buku kerja, CVD Rp45.000 untuk nasi kotaknya, kemudian Rp40.000 untuk harga nasi kotak. Nah, ini mungkin nasi D, karena kalau kita berdasarkan harga tahun 2023, harga untuk nasi kotak saja sudah Rp44.000. Jadi ada selisih Rp1.000 dengan CVD, sementara untuk CV dia berada di harga Rp44.000. Sehingga dengan harga tersebut, harga Rp45.000, kami berharap makan siang atau nasi kotak masih berada dalam kualitas yang baik. Selanjutnya, untuk harga negosiasi biaya sebagaimana Rp136.500.000. Kemudian ditutup dengan demikian berita acara dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan sebagaimana tersebut di atas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Pejabat pengadaan dalam hal ini Bapak Ali. Kemudian disusul dengan membuat formulir SPK. Di atas cantumkan KOP Dinas Kesehatan Kota X, kemudian alamat, dan satuan kerja Dinas Kesehatan Kota X. Nah, template-nya ini sudah sebagai mana dalam buku kerja. Kemudian dicantumkan nomor SPK-nya, nama PPK saya sendiri Tasliman, nama penyedia CVD, mencantumkan surat undangan, kemudian berita acara hasil pengadaan langsung, sumber dananya, DPA Dinas Kesehatan Kota X tahun 2024, cantumkan kembali nilai kontrak dan tetap disebutkan untuk terbilangnya. Kemudian jenis kontraknya adalah lumsum. Kenapa lumsum? Karena pekerjaan ini sudah ditentukan batas waktunya yaitu tanggal 18 Mei 2024
Kemudian jumlah pesertanya sudah diketahui yaitu 2.100 dan harga pula sudah ditetapkan sebagaimana dalam CVD yang dimenangkan dalam penawaran 136.500.000. Waktu pelaksanaan pekerjaan 1 hari kalender, kemudian ditandatangani oleh Direktur CVD dan PPK Tasliman SP NP. Kemudian form berikutnya adalah syarat umum. Ini juga merupakan template yang pada umumnya sudah digunakan oleh pengadaan barang dan jasa. Yang pertama itu lingkup dan spesifikasi pekerjaan. Lingkup dan spesifikasi pekerjaan ini tentu mengacu juga kepada lempiran 4 terkait dengan spesifikasi teknis. Dapat lihat ini harus disesuaikan. Spesifikasi teknis di lempiran 4. Nah, kita lihat untuk spesifikasi pekerjaan, kuantitas barang 2.100 box nasi kotak, kemudian 2.100 buah manis asin rebus, ini snack atau kudapan, kemudian 2.100 air mineral 300 ml. Untuk kualitas barang ya sebagaimana dalam spesifikasi teknis, kemudian begitu juga kudapannya dan kemasan box berupa box yang tahan air. Waktu pelaksanaan tanggal 18 Mei 2024. Untuk pengiriman sebagaimana juga dalam spesifikasi teknis di lampiran 4 dalam kualifikasi waktu pengiriman. Kemudian untuk kualifikasi layanan juga disampaikan dengan di spesifikasi teknis lampiran 4. Dan hukum yang berlaku, harga SPK umum, harga kepemilikan, cacat mutu, perpajakan, pengalihan dan atau stok kontrak, jadwal, asuransi, penanggungan dan risiko. Kemudian poin potensi risiko yang mungkin timbul ini, masing-masing paket pekerjaan akan mempunyai potensi risiko yang berbeda-beda. Dari buku kerja diketahui bahwa ada permasalahan terhadap paket pekerjaan yang diberikan. Yang pertama itu kita lihat bahwa pada kecamatan C, CPD menjanjikan makan siang melebihi waktu dan jadwal yang ditentukan, yaitu pada jam 12.30 siang dikarenakan mobil mogok. Untuk itu potensi risiko yang mungkin timbul sini terlambat dalam penyajian makan siang dan atau kudapan. Yang berikut, kita lihat di buku kerja, pada kecamatan I dan J ditemukan tidak ada petugas catering yang standby. Dalam lembaran 6, potensi risikonya adalah aspek layanan petugas jasa catering tidak maksimal atau tidak standby. Ada beberapa di kecamatan. Yang berikutnya untuk mitigasinya. Untuk mitigasi yang pertama, penyedia menempatkan 1 orang petugas catering setiap kecamatan. Kedua, penyedia menyiapkan cadangan petugas catering pengganti untuk antisipasi petugas catering di salah satu kecamatan berhalangan hadir. Ini untuk mengantisipasi sebagaimana kecamatan I dan J. Kemudian untuk mengantisipasi makan siang tidak tepat waktu karena kan mobil mogok, yaitu penyedia menyiapkan alat transportasi cadangan jika kendaraan pengiriman jamuan rapat mengalami hambatan di jalan. Jadi harus menyediakan alat transportasi cadangan jika memang kendaraan yang digunakan itu tidak dapat digunakan atau mungkin dengan segera bisa mengganti transportasi lain. Kemudian penyedia melaporkan kepada PPK setiap terjadi kendala dan menyampaikan mitigasinya. Jadi komunikasi antara penyedia dan PPK harus tetap selalu berjalan untuk mengantisipasi terutama pada hari H. Kemudian yang ke-11, pengawasan dan pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan nanti dibaca sendiri.
waktu dan penyelesaian pekerjaan, syarat terima pekerjaan, informasi umum, jaminan bebas cacat mutu dan garansi, perubahan SPK, penghentian dan pemutusan SPK, pembayaran disepakati dilakukan oleh BPK dengan ketentuan penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemudian hasil pekerjaan. Jadi penyedia berhak mengajukan permohonan pembayaran kepada BPK, namun disertai dengan laporan hasil pekerjaan. Pembayaran dilakukan sekaligus senilai pekerjaan yang telah disepakati dengan BPK sebagaimana dalam HPS. Jadi berdasarkan APPK, berdasarkan surat dari permohonan pembayaran oleh penyedia, PPK akan memeriksa dokumen-dokumen kontrak, kemudian jika dinyatakan telah lengkap, dokumen tersebut akan diperiksa oleh PPSM, kemudian oleh bendahara akan menerbitkan surat perintah membayar atau SPM, kemudian diteruskan ke KPPN guna menerbitkan SP2D atau surat perintah pencairan dana yang tentu langsung dibayarkan kepada penyedia jasa catering ke nomor rekening sebagaimana dalam pengajuan tagihan. Pembayaran harus dipotong denda apabila ada pajak dan uang retensi. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah selesai 100% dan berita acara serah terima atau BAST ditandatangani. Nah, ini sudah jelas. Kemudian penyelesaian perselisihan dapat diselesaikan secara musyawarah. Maka perselisihan diselesaikan secara musyawarah, tapi jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kota X. Ini jadi masing-masing tempat di pengadilan di mana tempat pelaksanaan jasa catering itu. Demikian untuk lampiran 6 dalam hal mengelola kontrak, dalam hal merumuskan kontrak. Dan selanjutnya kita akan ke lampiran 7 terkait dengan melakukan pengadilan kontrak. Untuk lampiran 7 kita akan lihat di video selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum.